Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radika Komaraswamy dengan NIM 220210101158 dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan. Saya Reski Fitri Dewanti dengan NIM 220210101146. Perkenalkan, nama saya Himmatul Ali Al-Madani dengan akhiran NIM 165. Perkenalkan, nama saya Dinda Margareta dengan akhiran NIM 131. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin dengan akhiran NIM 149. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang inovasi pendidikan, kita harus tahu dulu apa sih inovasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ibrahim. Menurut beliau, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru, baik berupa intervensi maupun discovery yang dapat memajukan kualitas pendidikan. Selanjutnya, menurut Saud, menurut beliau, inovasi merupakan suatu pemikiran kejadian, barang, metode yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, menurut Rusdiana mendefinisikan inovasi sebagai sebuah ide, tindakan, atau produk baru oleh seseorang yang dimana tingkat kebaruannya bersifat relatif. Yang keempat, menurut Zaltman, beliau menganggap inovasi sebagai objek perubahan. Yang terakhir yaitu menurut Matthew, beliau mendefinisikan inovasi sebagai suatu perubahan yang disengaja. Menurut beliau, inovasi merupakan salah satu spesies dari genus perubahan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Menurut Hasbullah tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia, di mana semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Manusia dapat untuk dididik dan diharuskan memperoleh pendidikan. Manusia yang dididik bisa menjadi tumbuh manusia dewasa seiring dengan proses pendidikan yang didapatkannya. Sejak manusia dilahirkan, manusia sudah mempunyai potensi dasar yang bersifat universal. Potensi dasar tersebut berupa 1. Manusia bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk yang disebut dengan moral identity. Yang kedua yaitu kebebasan serta kemampuan untuk bisa mengembangkan diri sendiri selaras dengan pembawaan dan cita-cita individu atau individual identity. Yang ketiga yaitu kemampuan menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. Dan yang keempat, adanya ciri khas masing-masing individu yang bisa membedakan individu yang satu dengan individu yang lain atau individual difference. Yang kedua yaitu pertambahan penduduk. Dengan pertambahan penduduk yang relatif cepat menjadi faktor yang sangat menentukan dan memiliki pengaruh besar adanya penyelenggaraan pendidikan. Sehingga hal ini menuntut adanya pembaruan yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan utamanya. Akibat perkembangan penduduk yang relatif cepat, timbul pertanyaan-pertanyaan terkait dalam pendidikan, sebagai contoh tentang bagaimana penyediaan gedung sekolah. Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk yang cepat, maka dalam periode tertentu, gedung sekolah harus mengalami peningkatan ruang untuk belajar. Selain itu, jumlah dari pengajar juga harus benar-benar disediakan dan mencukupi kebutuhan. Selain itu, seperti buku-buku dan fasilitas lain pun tidak boleh lepas dari perhatian. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Di era sekarang, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Perkembangannya berjalan dengan kumulatif yang cepat. Respon lembaga pendidikan biasanya melakukan perubahan terhadap kurikulum dengan memasukkan teori atau penemuan baru. Hal ini akan membuat kurikulum berisi dengan topik yang sejalan dengan waktu perkembangan yang ada atau bahkan respon terhadap perkembangan mendatang.
Teori baru juga tidak diharuskan untuk langsung diberikan kepada peserta didik, karena teori baru yang ada pun belum tentu bagi peserta didik bisa menguasai dan mengikutinya. Yang keempat, yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Salah satu hal yang menjadi tuntutan diadakannya sebagai inovasi di dalam pendidikan yaitu adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan atau kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hal ini, pendidikan tidak harus didapatkan dari sekolah, tapi bisa dari luar sekolah. Justru terkadang pendidikan yang menyangkut dunia kerja tidak didapatkan dari sekolah, terutama tentang yang bersifat keterampilan dan pengembangan potensi, seperti halnya pengembangan profesi tertentu, karir, dan lainnya. Subbab selanjutnya adalah sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan ada 4. Yang pertama adalah guru. Guru merupakan sasaran inovasi pendidikan pertama yang paling utama, karena semuanya berawal dari seorang pendidik yaitu guru. Sasaran kedua adalah kurikulum. Kurikulum juga menjadi sasaran inovasi pendidikan yang penting, karena kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan merupakan program pendidikan. Maka dari itu, sangat penting apabila kurikulum menjadi sasaran utama dalam inovasi pendidikan. Berjalannya suatu pendidikan juga tergantung pada adanya kurikulum. Apabila kurikulumnya baik, maka pendidikan akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah siswa. Selain dari seorang pengajar dan dapatnya adanya kurikulum, perlu adanya suatu objek yang akan dilaksanakannya inovasi pendidikan, yaitu siswa. Siswa memiliki peran yang sangat penting karena siswa merupakan objek dari pendidikan tersebut. Yang keempat adalah fasilitas. Tidak menutup kemungkinan kurangnya fasilitas juga dapat membuat kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh seorang siswa. Dapat dibandingkan, seorang pelajar yang mendapatkan fasilitas lengkap akan lebih unggul dibandingkan seorang pelajar yang kekurangan fasilitas. Di Indonesia sendiri, fasilitas juga masih belum merata. Oleh karena itu, sasaran inovasi pendidikan, keadaannya fasilitas merupakan inovasi yang paling penting. Subbab selanjutnya yaitu ciri-ciri inovasi pendidikan. Nah, apa saja sih ciri-ciri inovasi pendidikan? Ciri-ciri inovasi yang pendidikan adalah 1. Adanya keunggulan yang relatif, yaitu seberapa jauh suatu inovasi yang ada dianggap lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Tingkat keunggulan suatu inovasi dapat diukur dari berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, maupun faktor kesenangan. Yang kedua, bersifat kompatibel, yaitu seberapa besar tingkat kesesuaian suatu inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, serta dengan kebutuhan calon penerima. Apabila suatu inovasi yang datang tidak sesuai dengan norma maupun nilai yang telah diyakini oleh penerima, maka inovasi tersebut tidak akan diterima dengan cepat dibandingkan dengan inovasi yang sesuai dengan nilai yang diyakini. Yang ketiga, memiliki kompleksitas. Artinya, hal ini berhubungan dengan tingkat kesukaran suatu inovasi. Untuk inovasi itu dipahami dan diterapkan. Apabila suatu inovasi diterapkan dengan manfaat dan kegunaan bagi penerimanya. Yang keempat adalah trialibilitas. Ada kata-kata trial artinya uji coba. Hal ini berhubungan dengan apakah inovasi yang dapat dicoba atau tidak kepada penerima. Suatu inovasi harus mudah dan dapat diuji cobakan kepada penerima. Yang kelima, bersifat observabilitas. Artinya, aspek ini berkaitan dengan inovasi yang ada. Dapat diamati bagaimana hasil yang ada atau keuntungan yang didapat penerima. Karena itu, hasil yang ditimbulkan dari inovasi harus mudah diamati. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip inovasi pendidikan menurut Drucker. Yang pertama yaitu inovasi memerlukan adanya analisis beraneka ragam, kesempatan serta kemungkinan yang terbuka. Artinya suatu inovasi hanya dapat terjadi jika memiliki kemampuan analisis.
Yang kedua yaitu inovasi memiliki sifat perspektual dan konseptual. Hal ini dapat dimulai dari keinginan untuk menciptakan hal baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu inovasi harus memiliki atau dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak semua inovasi muncul dan diawali dengan ide-ide besar. Hal-hal kecil yang ada atau keinginan-keinginan sederhana untuk memperbaiki kondisi atau kebutuhan hidup bisa menghasilkan pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia selanjutnya. Yang terakhir yaitu inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Artinya, inovasi selalu mengarah kepada hasil yang akan terjadi menjadi pelopor dari perubahan yang ada atau diperlukan. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai, artinya inovasi yang ada kurang jelas serta tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Bentuk inovasi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah top-down model, yang kedua ialah bottom-up model. Top-down model memiliki arti dari atas ke bawah. Maksudnya ialah suatu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai atasan atau pimpinan yang kemudian diterapkan kepada bawahannya, di mana yang mengambil keputusan ialah atasan dan yang menerapkannya atau melaksanakannya ialah bawahan. Nah, contoh dari bentuk inovasi top-down model sendiri ialah yaitu kurikulum 2013 yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya yang disebarluaskan kepada seluruh SMA di Indonesia, seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya yaitu inovasi pendidikan bottom up model. Menurut bahasa memiliki arti yaitu dari bawah ke atas. Sedangkan menurut istilah ialah inovasi pendidikan yang merupakan hasil cipta dari bawah yang kemudian memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan dari inovasi pendidikan bottom up model ialah di mana guru membuat strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang nantinya akan diterapkan kepada siswanya. Tapi sebelum guru tersebut menerapkan materi tersebut, menerapkan model pembelajaran tersebut, guru tersebut berdiskusi kepada atasannya. Apakah strategi pembelajaran tersebut cocok diterapkan dalam sekolah ataupun dalam lingkup kelas atau kepada siswa-siswa.